Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini hari Senin, tanggal 7 Desember, mana hari pertama orang-orang semua bekerja, dan saya tadi terpaksa harus ke kantor, ada rapat. Tapi sebelumnya saya menemukan sebuah peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Pertemuan saya dengan keluarga pejuang, sahabat dari Bung Karno, yaitu Pak Tegundan. Pak Tegundan adalah orang India, Hindi atau Hindu, yang sekian lama sering diundang oleh pemerintah, tapi hampir 10-12 tahun pada peringatan Hari Pahlawan, makam beliau ada di Komplek Pemakaman Pahlawan di Maijen Sungkono. Namun terakhir-terakhir sudah kehilangan kontak karena keluarga ada yang berpindah. Makanya menurut informasi dari keluarga, pemerintah dalam mengirim surat tidak sampai kepada keluarga pejuang. Namun nama beliau itu selalu disebutkan di dalam drama kolosal Surabaya Membara. Harum wangi nama beliau bersama Cak Ruslan Abdul Ghani, Cak Dul Arnowo, Cak Maijen Sungkono, Cak Sungkono, dan para pejuang yang lain yang pada waktu itu. Dan Tegundan punya peran strategis di dalam bagaimana memberikan informasi dan memberikan kontribusi di dalam perang 10 November dan perjuangan di Surabaya. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini kita akan bahas tentang aksara Ro, yaitu Rasa Ingsun Hantulusih. Jadi rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Rasa ingsun handulusih, rasa cinta kasih muncul dari cinta kasih nurani. Jadi cinta sejati. Kita tarik kepada peristiwa Pak Tegundan dengan Bung Karno, Gubernur Suryo, Ruslan Abdul Ghani, Cak Sungkono, lalu Kompi Maling, dan macam-macam para pejuang. Nama bagaimana dia bersama dalam satu bingkai. Tanpa saja juga kalau kita mengenal Pak Tegundan adalah orang India, Hindu India. Dan saya tadi baru datang dari sebuah toko cucunya yang ada di Selompretan atau apa ya, bukan Kapasan, Selompretan 111. Dipertemukan oleh kebiasaan bersama, yaitu kami biasanya beli dupa, dan ada kawan Mas Bambang mengajak saya ke toko dupa. Sahabatnya ternyata
cucunya pejuang, yaitu cucunya Tegundan. Tegundan memberikan sebuah rasa ingsun handulusi. Rasa cinta sejati muncul dari cinta kasih nurani. Melihat mungkin pada waktu perjuangan di saat itu, para anak-anak muda, generasi pada waktu itu menginginkan kemerdekaan. Hadir di tengah-tengah perjuangan kaum muda, Pak Tegundan ikut bersama-sama dengan seluruh pejuang kaum muda. Dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam latar belakang suku, dan mungkin dari sebuah peristiwa yang berbeda. Inilah yang menurut saya sebuah peristiwa yang menarik ketika seseorang muncul rasa cinta sejati dari hati nurani ketika melihat sebuah peristiwa menuju kemerdekaan hadir sebagai penguat dari sebuah perjuangan itu. Dul Arnowo, Tegundan, Pak Sungkono, Gubernur Suryo, dan semua para pejuang yang ada di dalam buku yang saya simpan itu bersama-sama menciptakan sebuah alam kemerdekaan ditengarai tanggal 9 November 1945 sebagai sebuah peristiwa yang herois. Hingga Presiden mengalami sebuah peristiwa menciptakan negara Republik Indonesia Serikat RIS dan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Di Surabaya, anak-anak muda bersatu padu dengan Tegundan menjelaskan bagaimana spirit tanpa batas, berjuang tanpa batas. Rasa ingsun handulusi, cinta kasih sejati muncul dari kasih nurani. Membuktikan tanpa harus melihat dari mana, ketika ada sebuah takdir dan ketetapan dari Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Akarya Jagat, maka jagat Dewa Batara lahir, jagat Dewa Batara muncul, jagat Dewa Batara menyatu dalam sebuah prinsip yang sama. Ini adalah sebuah ketetapan. Jadi peristiwa apapun saat ini bencana terus akan berjalan. Di Kangean badai bencana, lalu juga di mana di Tanggul Lumajang, di Tanggul sendiri arah Jember banjir, Bondowoso banjir, Semeru lahar gunung meletus, geser lagi ke Jawa Barat rob di Merak, dan semua akan terjadi. Apa yang harus kita ambil dari sebuah peristiwa ini? Mungkin alam sudah mulai bosan melihat sikap-sikap manusia yang serakah, sikap manusia yang tidak taat dengan ketetapan Gusti Kang Maha Welas Asih, beribadah tapi ingkar, bertobat tapi lalai, berderma tapi sombong, berderma tapi ingin dipuji, berderma hanya kepingin diakui, berderma tidak atas nama Gusti Allah, tapi berderma atas kepentingan sebuah pengakuan publik lewat media. Bekerja bukan karena Allah,
bekerja kepingin diakui dan dihormati oleh siji-sijine wong. Iki artinya wong Jawa wis lali karo Jawane. Semoga rasa ingsun handulusi cinta sejati muncul dari kasih sayang nurani, mampu membawa kita selalu dekat dengan Sang Maha Pencipta. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.